Oh Tuhan sudah menang, maut sudah dikalahkan, penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan, dan kami menerima kemenangan di atas kemenangan. Berkati ibadah kami Tuhan sampai pada akhirnya. Kami yang di rumah-Mu ini Tuhan, hamba-Mu pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing dalam lawatan Tuhan. Urapan Roh Kudus yang sama ada di tempat ini dan ada di rumah masing-masing sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ibadah ini serta membukanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum firman Allah disampaikan, mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh mengenal kami dan berada di bait-Mu yang kudus. Firman Allah diberitakan dalam ibadah raya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam melalui firman-Mu, hidup kami diteguhkan dan hidup seluruh jemaat sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan 4. Demikian firman Allah. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat yang keempat di sini dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit dari kematian, menggenapi rancangan daripada Bapaknya sendiri. Dan kita tahu bahwa penderitaan, kemudian Yesus mengalami kematian, dan hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ia bangkit, karena kebangkitannya itulah maka kita punya pengharapan yang besar. Paskah adalah dari bahasa Ibrani Pesach dan dari bahasa Yunani Paskah, yang artinya telah terlampaui, telah terlewati. Ibaratnya adalah ketika seseorang mau mendaki gunung, maka gunung itu bisa didaki dengan baik. Ibaratnya seseorang mau ke samudra, maka samudra itu bisa dilewati dengan baik. Seperti seseorang yang sakit, ketika ia sakit maka mengalami kesembuhan. Bagaikan seorang yang punya pergumulan yang berat, maka pergumulannya itu ada jalan keluar. Itulah sebabnya Paskah telah terlampaui, telah terlewati. Bagaimana Yesus Kristus menanggung segalanya, tiap-tiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali bangsa Israel merayakan Paskah, maka bangsa ini selalu diperingati dengan memakan gulai pahit dan roti yang tidak beragi. Gulai pahit melambangkan pengalaman yang pahit dari masa silam. Jangan sampai hal ini terjadi kembali. Roti yang tidak beragi mengantarkan bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dengan keberangkatannya mereka dari Mesir pulang kembali tanpa diduga-duga, tanpa mereka bersiap, bahkan tak sempat menunggu sampai adonan roti itu mengembang. Hal ini mengingatkan bahwa semua itu terlampaui dan terlewati semata-mata intervensi Allah.
Saya berpikir, kalau tidak ada Paskah, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Demikian juga kalau tidak ada Paskah, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, sia-sialah kita ke gereja, sia-sia kita menyembah Tuhan, sia-sia kita berbakti, karena tidak ada dasar yang kuat. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus merupakan sejarah yang luar biasa. Kebangkitan Yesus merupakan satu story yang menggembarkan dunia, sebab ia benar-benar bangkit dari kematian. Dan itulah merupakan sumber dasar dari kekristenan yang sangat kuat. Israel diingatkan mereka menjadi seperti sekarang ini karena Paskah. Demikian juga gereja kita di Harapan Baru Regensi seperti ini, saya yakin karena Paskah, karena Yesus mati, kemudian Dia bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan menyediakan sebuah gereja yang besar, gereja yang luas, dan lain-lain sebagainya. Tinggal bagaimana jemaat itu bersama-sama bersahati melaksanakan amanat agung Tuhan, bahwa kita harus pergi memberitakan Injil kemanapun berada, dan jiwa-jiwa itu kita bawa ke lumbung Tuhan, maka Tuhan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Paulus, di dalam ayat ini ada beberapa hal yang penting saya sampaikan. Paskah adalah berita sentral yang sangat-sangat penting bagi umat Kristen. Sangat penting. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus sudah melampaui, Yesus sudah mengatasi maut. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya itulah yang harus kita syukuri. Sebab dengan kebangkitannya, maka perjalanan kehidupan jemaat yang percaya kepada Yesus makin hari makin dipimpin oleh Roh Kudus, makin hari makin mengalami kekuatan yang baru dan kuasa Allah yang terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dan patut bersyukur kalau peristiwa yang penting kita peringati hari ini tentang kebangkitannya. Saya berpikir, apakah istimewanya agama Kristen? Kita melihat ada banyak orang, barangkali seorang tokoh atau pemimpin, dia punya hikmat, barangkali ia mati untuk orang lain, atau barangkali ia punya sebuah ide-ide yang luar biasa. Kita dapati di dunia ini pemimpin-pemimpin ataupun nabi-nabi yang besar, dia bisa membuat mukjizat, ia bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh dan lain-lain sebagainya. Apakah itu keunikan Paskah atau keunikan agama Kristen? Saya pikir tidak. Keistimewaan saudara-saudara kekristenan adalah di mana hari ini Paskah kita rayakan karena Yesus Kristus bangkit dari kematian dan membawa kemenangan buat anak-anaknya yang percaya kepadanya, dan maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Inilah keistimewaan agama Kristen. Yesus bangkit dari kematian. Simbol yang penting di dalam Paskah, saudara-saudara, apakah Yesus bangkit? Simbol yang terpenting di dalam Paskah adalah kubur itu kosong.
Kemudian batu itu terguling. Dan kita dapati kain lenan itu tertata rapi. Kemudian tentara-tentara, penjaga-penjaga menjadi takut. Inilah simbol daripada kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Saat pagi hari ini saya berharap seluruh jemaat tidak hanya kita memahami dan memperingati Paskah kebangkitan Tuhan. Lebih daripada itu, saya rindu jemaat Moria dimanapun berada. Saudara di Kerawang, saudara di Bekasi, saudara di Jakarta Timur, saudara ada di Cakung, saudara di Jakarta Selatan, saudara ada di Jakarta Barat, saudara ada di Glodok, saudara ada yang di Merak sana, ada yang di Tangerang, dan lain-lain sebagainya. Saya berharap saat pagi hari ini dalam kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus, saya berdoa supaya saudara memahami, marilah saudara-saudara tidak hanya merayakan kebangkitannya, namun yang penting dan lebih dari itu adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Apa kuasa kebangkitannya itu? Mari kita akan lihat di dalam Alkitab kita. Kuasa kebangkitan Kristus ternyata memberikan banyak hal dalam hidup saya dan saudara, membawa kemenangan. Yang pertama, kebangkitannya mengalami hidup yang berkemenangan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, di situ dikatakan bahwa dalam semuanya itu kita adalah orang-orang menang karena Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama di mana dijelaskan di sini, kita mengalami kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Kemenangan itu artinya adalah setiap kali saudara memandang salib Yesus di Golgota, dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita tahu bahwa maut itu dikalahkan. Sehingga asas ini yang menjadikan dasar yang penting dalam kekristenan. Kalau kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, dan kita punya pengharapan yang teguh bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit dari kematian, maka disinilah Paulus memiliki sebuah tulisan yang sangat baik sekali yang patut kita teladani, bahwa kesukaran apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang menimpa Paulus, sekalipun doa-doanya belum dikabulkan, sekalipun tujuannya belum tercapai, namun ia berkata, dalam semuanya itu kita anak-anak Tuhan menjadi menang dan lebih daripada pemenang. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena apa? Maut itu dikalahkan. Haleluya. Saudara, situasi yang seperti ini memang memerlukan iman. Situasi saat ini di Jakarta apalagi yang dianggap sebagai zona merah, daerah Bekasi dan Jakarta oleh karena virus corona ini. Namun saya ajak hari ini melalui perayaan kebangkitan Tuhan atau Paskah ini, biarlah saudara berdamai dengan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya yakin ketika kita mengalami pertobatan yang baik dan benar, maka Tuhan pasti akan menyertai kemanapun keluar dan masukmu. Para malaikatnya akan menjaga saudara, dan Tuhan pasti akan menjauhkan segala hal yang saudara takuti. Tuhan akan jauhkan dari segala hal yang akan merintangi kehidupan saudara. Yang kedua, Paskah berarti yang lama sudah berlalu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di situ dikatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru telah datang. Saudara, hidup yang baru mau tidak mau harus dipresentasikan dengan cara yang baru. Ada banyak orang yang punya hidup yang baru, namun ketika hidup ini dioperasikan dengan cara yang lama, saya berpikir sesungguhnya hidup yang baru itu membawa dampak. Hidup yang baru harusnya membawa kebebasan dan kemenangan. Justru kehidupan yang baru tidak punya dampak apa-apa. Karena apa? Karena realitas dalam hidupnya sehari-hari, dia masih menfungsikan cara yang lama, hidup yang lama. Itulah sebabnya Paulus di sini dikatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saya berharap hidup saudara diperbarui oleh Tuhan. Ketika saudara diperbarui oleh Tuhan, yang jelas ada banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Termasuk ada sebuah ayat Alkitab yang di situ dikatakan bahwa tanda-tanda inilah yang menyertai orang-orang yang percaya. Mukjizat-mukjizat akan terjadi. Berdoa orang yang sakit akan menjadi sembuh. Jadi inilah penting, tanda-tanda yang heran menyertai orang-orang yang percaya. Ketika saudara percaya kepada Yesus benar-benar, saudara, saya yakin mukjizat-mukjizat terjadi dalam hidup saudara, dan Tuhan akan terus meneguhkan sehingga hidupmu mengalami hidup damai sejahtera, berkemenangan dan kekuatan, bahkan penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah putra-putri Paskah. Saya katakan hari ini, ketika saudara memiliki lembaran yang baru, ketika saudara memiliki satu program yang baru, ketika saudara memiliki kehidupan yang baru, karena saudara adalah anak-anak Tuhan yang paling dikasihi oleh Tuhan, saya terlalu yakin saudara-saudara, kita pasti dalam pemeliharaan Tuhan, kita pasti dalam penyertaan Tuhan. Karena pemeliharaannya itulah saudara kemanapun dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga saudara berdiri dengan teguh bersama dengan Yesus, kita mampu melakukan banyak hal yang terjadi atas kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, kuasa kemenangan. Paskah adalah kebangkitan Kristus. Kita memiliki kuasa, kita memiliki kemenangan. Dan yang ketiga adalah Paskah berarti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi, Paskah itu artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang impossible ternyata possible. Ya, making possibilities out of the impossibilities. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita pahami bagaimana Tuhan Yesus berkata ketika ia bertemu dengan anak muda yang kaya, dan anak muda ini berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Aku sudah tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak beraksi dusta," dan lain-lain sebagainya. Wow, anak muda ini luar biasa, saudara. Bayangin, dia berkata kepada Yesus, dia tidak berdusta, dia tidak mencuri. Apakah Yesus bisa didustai? Saya pikir tidak. Kemudian pemuda ini berkata, "Guru, semua sudah kulakukan, apalagi supaya aku masuk dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus berkata, "Jual hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang-orang." Tapi apa yang terjadi, saudara? Anak yang muda ini ketika Yesus berkata seperti itu, dia sedih, kemudian ia meninggalkan Yesus. Maka Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sehingga Yesus berkata, dilanjutkan dengan perkataannya,
Yang tidak mungkin bagi manusia terlalu mungkin bagi Tuhan. Saudara, kondisi yang terjadi yang kita alami di negara kita barangkali dialami oleh jemaat. Sekarang kita harus waspada, keluar rumah harus pakai masker, kemana-mana kita nggak boleh bersentuhan. Kemudian kemanapun kita ke mall, kemanapun berada, kita harus jauhi kerumunan banyak orang dan lain-lain sebagainya. Karena memang diatur dan kebijakan pemerintah seperti itu supaya corona ini tidak makin menular dan kita bersama-sama untuk mengatasi virus ini. Tapi yang jelas saudara-saudara, hal ini kalau kita semak baik-baik, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita hanya mengandalkan kepandaian kita mengandalkan sebuah keinginan kita dan iman kita masing-masing, saya berpikir kita akan bingung. Kita akan menghadapi situasi yang demikian ini. Apa yang terbaik yang harus aku lakukan? Nah, disinilah saudara, ketika Yesus berkata, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu memang benar. Barangkali hari ini banyak orang yang cemas dan khawatir. Tapi percayalah, sebab Allah adalah pembela kita. Allah adalah gembala yang baik. Ia sanggup memberkati kehidupan saudara hari ini sampai Maranatha. Kalau saya berikan contoh saudara, ibarat sebuah perahu. Perahu ini bocor, kiri kanan bocor, ke ujung sana bocor, ke ujung sini bocor. Sehingga orang yang di dalam perahu, dia pasti punya pola pikir. Yang pertama adalah dia bingung, stres, dan menyerah. Kemudian yang kedua adalah tenang. Ya, stres, bingung, putus asa. Kemudian yang kedua adalah dia tenang dan berserah. Saya yakin hari ini tidak ada cara lain. Mari kita berserah kepada Tuhan. Ketika saudara mempersembahkan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan Yesus, menghadapi terutama dalam ibadah raya kebangkitan Tuhan hari ini, saya yakin Yesus telah bangkit, membawa kemenangan. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Hari ini juga ketika saudara punya iman dan percaya bahwa kemenangan menjadi milikmu, iblis dikalahkan. Seluruh hal yang menimpa hidupmu, Tuhan memberikan jalan dan memberikan kekuatan yang baru buat saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah dan Tuhan meneguhkan firman-Nya saat pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah Tuhan memperingati Paskah kebangkitan Yesus. Kami tahu dengan kebangkitan-Mu maka iblis dikalahkan. Dengan kebangkitan-Mu kami punya sebuah pengharapan yang baru. Itulah sebabnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, Menteri, bahkan sampai Tuhan ke bawah. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menyertai bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, virus corona ini biarlah tidak terlalu lama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau stop Tuhan. Biarlah virus ini kembali kepada tempatnya yang sesungguhnya, sehingga bangsa dan negara kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan boleh Tuhan menjalankan kegiatan dengan baik, baik masyarakat, baik pimpinan-pimpinan kami melaksanakan tugas dengan baik. Terpujilah nama-Mu, berkati para hadirin, saudara-saudara jemaat mulia yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkatinya. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dan kami yakin dengan firman-Mu, dengan merayakan kebangkitan Tuhan, maka kekuatan yang baru dari Tuhan kami terima. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat yang dewasa rohani, yang punya tekad yang kuat, yang punya iman yang kuat, bahwa bersama dengan Yesus kami mampu melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur atas firman-Mu. Amin.
Kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah alat anugerah Tuhan. Saat ini kita memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita yakin saudara menjadi menang dan lebih daripada pemenang, karena Yesus mengasihi saudara dan maut itu sudah dikalahkannya. Dalam perjamuan kudus ini, sungguh-sungguh hidupmu mengalami pemulihan dan damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Marilah kita angkat tinggi-tinggi ini. Biarlah kekuatan Tuhan turun atas kehidupan kita. Dengarkanlah firman Allah sambil mengakui dosa dan kesalahan di hadapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, lalu mengambil roti, dan setelah itu Dia mengucapkan syukur atasnya. Ia mencakap-cakapnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Saudara, mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, tetaplah kita angkat kehidupan kita. Kasih Kamu yang luar biasa melalui perjamuan saat ini. Kami sungguh mengalami pembaruan. Kami sungguh mengalami kemerdekaan. Kami sungguh mengalami kekuatan yang baru. Dan kekuatan itu turun atas kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur jemaat Tuhan saat ini sudah mengalami pemulihan yang baru. Jemaat Tuhan saat ini sudah mengalami penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan saat ini sudah mengalami kesembuhan ilahi. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kami disembuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberdoa ucapkan syukur. Amin. Saudara, saat ini kita sudah diberkati firman Allah. Kita sudah diberkati perjamuan kudus. Saja saudara jemaat Moria mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan, sebab kita tahu Paskah adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya kepada kita, kita diselamatkan. Sebab keselamatan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui korban kasih ataupun persembahyan milik Tuhan. Saya yakin ketika saudara bawa dengan penuh kasih dan dengan penuh sukacita, itulah investasi di ladang yang syukur, dan Tuhan pasti menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Jika saudara mau berkorban, silakan saudara untuk mengirimkannya melalui nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu, mari kita beri kepada Tuhan dengan sukacita. Kita akan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya
Lindungi bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan tetap ada pada bangsa ini, dan Tuhan tetap melindungi pemerintah kami dari Bapak Presiden, Wakil sampai kepada pemerintahan yang terendah. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia lewat haleluya ibadah-ibadah yang sudah berjalan walaupun hanya lewat online, Tuhan kami percaya bahwa kami tetap punya doa kepada Tuhan. Kami tetap bersatu merendahkan diri memohon belas kasihan Tuhan supaya bangsa kami disembuhkan, supaya bangsa kami dipulihkan, supaya bangsa kami bertobat, sehingga Tuhan kami melihat hari-hari baik yang ada di depan nanti. Dan generasi ini selamatkan ya Tuhan, selamatkan dari berbagai macam ancaman, selamatkan dari berbagai macam godaan, selamatkan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, selamatkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, rumah sakit yang menangani haleluya COVID ini ya Tuhan. Pasien-pasien mungkin sudah terlalu banyak, rumah sakit sudah penuh. Kami berdoa Tuhan banyak yang sembuh dalam nama Yesus. Para medis diberikan kekuatan kesehatan, bungkus dengan darah Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil kekuatan baru untuk tetap sukacita melayani pasien-pasien yang ada. Keluarga mereka pun senantiasa haleluya diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan senantiasa kasih Tuhan untuk keluarganya, tidak jemu-jemu menaikkan doa bagi keluarga mereka yang sedang bekerja untuk haleluya pasien-pasien yang ada. Roh Kudus mengalir dalam setiap ruangan-ruangan pasien COVID-19, di dalam rumah sakit yang ada di seluruh pelosok bangsa kami. Kami berdoa Roh Kudus mengalir dan mengalirkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Oh, di timur, barat, utara dan selatan Indonesia, setiap rumah sakit yang ada, Roh Kudus mengalir dan mendatangkan kesembuhan. Sebab hari ini hari kemenangan Kristus, kemenangan terjadi bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat mulia diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Mulai dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu bapak, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Walaupun mereka harus bekerja dari rumah masing-masing, atau ada yang tetap harus pergi ke kantor untuk bekerja, Tuhan Engkau lindungi semuanya. Dan rambut mereka Tuhan, seluruh sidang jemaat mulia, baik yang bergereja di Harapan Baru Weekend
Sehingga saat ini dengan iman kami berkata, Tuhan telah menyelesaikannya dan telah selesai semuanya. Kami dibuat Tuhan menjadi pemenang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas campur tangan-Mu dan urapan-Mu dalam ibadah perayaan Paskah saat ini. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan dalam kuasa-Mu. Biar Tuhan terus memakai kami menurut kasih karunia Tuhan. Seluruh jemaat dan pembelaan tuntunan Tuhan, tempatkan jemaat mulia berebut yang hijau dan air yang tenang. Sebab Tuhan adalah gembala kami, Kristus adalah juru selamat kami. Tuhan sudah menolong, memberkati, menyertai perjalanan kami hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah Paskah saat ini. Amin.